Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin lebih dalam ya soal ide-ide dari buku Sam Tatam, Evolutionary Ideas. Iya, halo. Misi kita nih, kita mau coba bongkar gimana sih solusi cerdas buat tantangan zaman sekarang itu seringnya malah udah ada jawabannya di masa lalu. Betul. Dalam strategi yang udah kebukti gitu ya, di alam, di teknologi, bahkan di psikologi kita sendiri. Jadi, kita lupain dulu deh nyari ide baru yang harus revolusioner banget. Fokusnya lebih ke adaptasi cerdas dari yang udah ada dan berhasil. Siap ya kita bahas? Siap. Dan ini relevan banget ya sekarang. Kita kan kayaknya dibanjiri informasi terus. Tekanan inovasi juga tinggi banget. Iya, bener. Nah, buku Tatam ini nawarin cara pandang lain yang lebih, efisien mungkin. Daripada kita gambling sama ide baru yang heboh, tapi seringnya mahal dan gagal. Gagalnya katanya tinggi banget ya, sampai 95% gitu. Iya, ada sumber yang bilang segitu. Nah, mending kita belajar dari pola-pola solusi yang udah ada, yang udah terbukti kuat. Kayak semacam jalan pintas evolusioner gitu deh buat inovasi. Nah, jalan pintas evolusioner, suka istilahnya. Kayaknya emang kita tuh agak terobsesi ya sama yang baru, yang revolusioner. Rory Sutherland di kata pengantar buku ini ngasih analogi bagus soal naik gunung. Oh, yang itu ya? Iya, bayangin aja ada 100 orang mau naik gunung, nggak ada peta. Mereka nyebarkan, coba rute macam-macam, mungkin bagi info, tapi ya banyak yang gagal. Pasti. Terus, akhirnya ada 1 orang berhasil sampai puncak. Nah, kita seringnya fokus ke dia doang. Dianggap jenius, rencananya mateng. Padahal, kita lupa sama yang 99 orang lain. Usaha bareng-barengnya, sama semua gagalnya itu, yang justru ya itu bagian dari nemuin rutenya kan? Cerita sukses yang rapih, yang kayaknya direncanain gitu. Iya. Daripada proses evolusi yang ya kelihatannya acak, banyak coba-coba gagalnya, kita pengennya percaya sukses itu hasil niat sadar, bukan adaptasi. Kayak kata Sir John Harrington yang dikutip di buku itu, pengkhianatan nggak pernah berhasil. Ya iyalah, kalau berhasil namanya bukan pengkhianatan lagi, tapi revolusi atau perang kemerdekaan. Bener juga ya. Narasi kan ditulis pemenang. Selalu. Terus ada lagi nih, kecenderungan kita mikir solusi harus sebesar masalahnya. Apa tuh namanya? Bias. Bias proporsionalitas. Nah, itu. Jadi kalau masalahnya gede, solusinya harus kompleks, harus wah gitu. Iya, kayaknya nggak cukup kalau solusinya simple. Padahal kan BJF Bog bilang kadang yang kecil itu perkasa. Solusi simple seringnya malah lebih efektif. Nah, obsesi sama yang baru, yang gede, plus bias-bias tadi. Ujung-ujungnya kita jadi abai sama jawaban yang mungkin udah ada di depan mata kita. Persis. Dan disinilah buku Tatam ini nawarin alternatifnya lewat ide evolusioner. Intinya, inovasi bisa lebih efisien, lebih efektif kalau kita adaptasi solusi yang udah terbukti di tempat lain. Oke. Bukunya nyorot 3 kotak peralatan utama nih buat nyari ide-ide ini. Oke. Kita buka kotak pertama ya. Biomimikri. Ini minjem ide dari alam gitu kan? Betul. Contoh yang sering disebut tuh kereta peluru Shinkansen seri 500 di Jepang. Katanya masalahnya bukan cuma kecepatan, tapi... Suara ya? Iya, suara bising pas keluar terowongan. Kayak ada ledakan gitu, tunnel boom. Nah, terus solusinya gimana tuh? Unik katanya. Unik banget. Jadi kepala insinyurnya, Eiji Nakatsu, dia itu hobi ngamatin burung. Oh iya? Iya, dia merhatiin burung raja udang, kingfisher itu loh. Burung ini bisa nyelam ke air dari udara, tapi mulus banget, hampir nggak ada cipratan. Bener juga. Nah, bentuk paruhnya yang aerodinamis itu yang diadaptasi buat desain hidung keretanya. Serius? Semudah itu? Ya nggak semudah itu juga prosesnya, tapi inspirasinya dari sana. Hasilnya bukan cuma suara dan getaran berkurang, keretanya jadi 10% lebih cepat dan 15% lebih hemat energi. Wah, keren banget. Alam udah riset miliaran tahun ya. Kita tinggal minjem. Persis kayak perpustakaan solusi raksasa. Oke. Perpustakaan solusi. Keren. Lanjut kotak kedua. TRIS. Ini agak teknis nih singkatannya. Iya, TRIS itu Teoria Решения Изобретательских Задач. Teori penyelesaian masalah inventif lah. Dari insinyur Soviet Genrikh Altshuler. Gimana ceritanya dia nemuin ini? Dia ini nganalisis ribuan paten, terus dia nemuin masalah teknis yang kelihatannya unik, itu sebenarnya polanya sama dan sering udah dipecahin di bidang lain.
Oh, jadi ada polanya gitu ya? Iya, ada polanya. Dia sampai ngerumusin 40 prinsip inventif. Salah satu ide dasarnya itu ngatasin kontradiksi. Misalnya, gimana bikin sesuatu lebih kuat tapi nggak lebih berat? Oke. Kayak jaket anti peluru gitu? Bisa jadi, atau stand jantung. Dia harus kuat nopang pembuluh darah, tapi abis itu harus bisa larut juga. Nah, nyari solusi buat kontradiksi gini seringnya bikin terobosan. Jadi TRIS ini kayak peta pola solusi teknis gitu ya? Tepat, cara sistematis buat nyari solusi di luar kebiasaan kita, ngelihat pola yang udah berhasil di teknologi lain. Menarik, menarik. Dari alam ke teknologi, sekarang kotak ketiga nih yang jadi fokus utama bukunya. Psikologi evolusioner, ini soal apa nih? Nah, ini tentang gimana kita manfaatin pemahaman soal cara pikiran dan perilaku manusia kebentuk sama evolusi. Otak kita kan canggih ya, tapi ada batasnya juga. Maksudnya gimana tuh batasnya? Kita tuh nggak proses dunia secara objektif kayak komputer. Kita pakai banyak jalan pintas mental, namanya heuristik atau bias, buat ambil keputusan cepet, yang cukup baik aja buat bertahan hidup. Oh, kayak ilusi papan catur itu bukan sih? Yang dua kotak abu-abu warnanya sama persis tapi kelihatan beda banget gara-gara bayangan di sekitarnya? Nah, itu dia contohnya. Otak kita bukan pengukur cahaya akurat, tapi mesin pembuat makna yang cepat. Oke, oke. Daniel Kahneman nyebutnya sistem 1 sama sistem 2. Sistem 1 yang cepat, intuitif, otomatis. Sistem 2 yang lambat, logis, perlu usaha. Yang metafora gajah sama penunggang itu ya? Discounting itu kan? Iya, itu contohnya. Dari kacamata logika murni kan irasional. Tapi ini bukan bug, ini fitur yang dulu mungkin adaptif. Cuma sekarang kadang kurang pas sama lingkungan modern. Istilahnya keterlambatan psikologis. Keterlambatan psikologis. Jadi intinya, kita perlu paham si gajah ini ya, kecenderungan bawaan kita. Terus bikin solusi yang sejalan sama dia, bukan malah ngelawan. Tepat sekali. Dan yang menarik, buku ini ngelompokin prinsip-prinsip psikologi ini berdasarkan tantangan bisnis yang umum. Oh ya? Gimana tuh ngelompokinnya? Misalnya, gimana bangun kepercayaan, gimana bantu orang ambil keputusan, dorong tindakan, dan lain-lain. Jadi bukan cuma daftar bias doang, tapi kerangka buat aplikasi praktisnya. Wah, ini nih yang seru. Coba kita lihat contohnya. Gimana cara bangun kepercayaan tanpa ngubah produknya? Ada prinsip signaling katanya. Sinyal yang mahal atau berisiko nunjukin komitmen. Gimana tuh contohnya di manusia? Buku ini ngasih contoh unik banget. Detail kecil di game Red Dead Redemption 2. Game kuda-kudaan itu. Iya, jadi testis kudanya itu bisa nyusut kalau cuaca dingin. Hah, serius? Buat apa coba? Nah, itu dia. Detail nggak penting ini justru jadi sinyal kuat buat pemain kalau pembuat gamenya tuh niat banget, kualitasnya bagus. Walah, kepikiran aja ya. Atau contoh lain, klausul Anne Van Halen di kontraktur mereka. Minta disediain tapi yang coklat dibuang semua. Itu kan sering dibilang karena rewel aja. Tanya Ferguson, itu kayak canary in the coal mine, cara cepat ngecek promotornya baca detail kontrak teknis lainnya apa enggak. Sinyal kecil tapi implikasinya gede. Gila, baru tahu saya. Jadi ini soal nunjukin bukti komitmen yang susah dipalsuin ya. Terus ada lagi, operational transparency. Ini gimana? Idenya, orang lebih ngehargain sesuatu kalau mereka bisa lihat proses atau usahanya. Contohnya web pembanding harga kayak, Kayak purbook.com? iya, suka lihat loading barnya muter-muter gitu. Nah, itu sengaja ditunjukin proses nyari maskapainya satu-satu, biar kesannya mereka kerja keras buat kita. Atau restoran kayak Five Guys, naruh karung kentang mentah di depan. Oh iya, biar kelihatan fresh gitu ya bahannya. Betul. Transparansi itu ngebangun persepsi nilai dan kejujuran. Menarik. Jadi nggak selalu nyembunyiin dapur ya, kadang malah nunjukin. Nah, sekarang soal bantu orang ambil keputusan. Kan sering tuh kebanyakan pilihan malah bikin bingung. Iya, itu namanya paradox of choice. Terlalu banyak opsi malah bikin kita nggak jadi milih. Tapi ada triknya. Gimana tuh? Nambahin pilihan ketiga yang jelas-jelas jelek di KOI. Ini anehnya malah bisa dorong orang milih salah satu dari dua pilihan utama lainnya. Kayak ngasih jangkar pembanding gitu. Masuk akal juga sih. Selain itu, ada kekuatan defaults ya, pilihan bawaan. Kok bisa sekuat itu? Karena kita ini dasarnya malas mikir, pakai sistem 2. Kalau udah ada pilihan default, ya udah ikut aja. Contohnya?
donasi organ. Di negara yang sistemnya opt-out, otomatis jadi donor kecuali bilang nggak, tingkat donasinya jauh lebih tinggi daripada yang opt-in. Harus aktif daftar. Wah, jauh ya bedanya. Jauh banget. Atau Disney World, makanan sehat jadi default di menu anak. Ini mendorong perilaku tanpa maksa. Tapi bukannya mendorong gini bisa jadi masalah. Tadi Anda sempat singgung soal Belanda ya. Nah, betul sekali. Ini nunjukin konteks itu penting banget. Di Belanda pas mau diterapin opt-out buat donasi organ, malah muncul reactance. Reactance, apa tuh? Penolakan. Orang ngerasa dipaksa pemerintah otonominya dilanggar. Jadi prinsip ini tuh bukan mantra sihir yang pasti berhasil. Harus lihat budaya dan konteksnya. Reactance ini sendiri prinsip psikologis juga. Kita nolak kalau ngerasa kebebasan kita diancam. Oke. Jadi kudu hati-hati juga ya terapinnya, nggak cuma tahu prinsipnya. Nah, sekarang gimana caranya biar orang mau bertindak, memicu aksi gitu? Salah satunya pakai goal gradient effect. Motivasi kita naik pas kita ngerasa makin deket sama tujuan. Contohnya kayak kartu kopi itu ya? Iya, kartu loyalitas kopi. Pas udah mau dapat gratisan, tinggal 1 atau 2 stempel lagi, kita jadi lebih sering beli kan? Bener banget, sering ngalamin itu. Nah, kalau kita kasih sedikit kemajuan awal, endot progress, misalnya kartu loyalitasnya udah ada 2 stempel dari 10, itu terbukti makin bikin orang semangat nyelesainnya. Oh, kayak dikasih start duluan gitu ya. Terus ada lagi nih, variable reinforcement. Hadiah yang nggak pasti kok malah bikin termotivasi. Agak aneh. Karena antisipasi dapat hadiahnya itu secara emosional sering lebih kuat daripada hadiahnya sendiri. Ini yang bikin orang ketagihan mesin slot atau ngecek notif HP terus. Oh, jadi harapannya itu ya yang bikin nagih. Betul, ketidakpastiannya itu makanya produk kayak Kinder Surprise atau Doritos Roulette yang ada 1 keripik super pedesnya itu pakai prinsip ini. Atau kayak Pret A Manger yang stafnya boleh kasih kopi gratis random itu ya. Iya, itu juga nimbulin elemen kejutan, antisipasi yang nyenengin buat pelanggan. Jadi sedikit nggak pasti malah bikin lebih seru ya. Ngomongin pengalaman nih, gimana cara bikin pengalaman lebih baik tanpa ngubah produk atau lamanya? Kuncinya di pick and rule. Ingatan kita soal suatu pengalaman, baik atau buruk, itu nggak ditentuin sama total durasinya. Terus sama apa dong? Lebih ke momen puncaknya, yang paling intens, paling enak, atau paling nggak enak, sama gimana pengalaman itu berakhir. Oh ya, Iya, ada eksperimen klasik Kahneman pakai air es. Orang disuruh milih antara pengalaman sakit yang lebih singkat tapi berakhir pas lagi sakit-sakitnya, atau yang sedikit lebih lama tapi akhirnya rasa sakitnya agak berkurang. pilih yang mana mereka? Pilih yang lebih lama tapi akhirnya agak mendingan. Wah, menarik. Jadi akhir yang baik itu penting banget ya. Penting banget. Makanya restoran suka kasih permen atau coklat pas bayar. Atau antrian panjang bisa kerasa mendingan kalau pas di loketnya cepet dan ramah. Kita bisa rancang akhir yang baik ini. Selain akhir yang baik, apalagi? Bikin orang sibuk pas nunggu, occupied time, kayak cermin di lift atau info real time di aplikasi ojek online. Itu bikin waktu nunggu kerasa lebih cepet karena pikiran kita ke-distract. Atau kasih rasa kontrol walau kadang cuma ilusi. Kayak tombol lampu merah buat nyebrang itu ya, yang katanya nggak nyambung. Bisa jadi itu contohnya. Rasa kontrol itu penting. Rasanya abis denger ini semua jadi kayak, gitu ya. Jadi mulai ngeh lihat hal-hal di sekitar. Nah, itu salah satu tujuannya buku ini. Ngasih kita kacamata baru buat lihat dunia, ngenalin pola-pola solusi yang udah ada. Tapi bukan buat nyontek plek ya. Nyaranin buat perkuat bagian pesawat yang nggak ada lubang pelurunya di pesawat yang berhasil balik. Loh, kok gitu? Karena kalau bagian itu kena tembak, pesawatnya nggak bakal balik. Jadi bagian itulah yang paling vital. Kita perlu lihat lubang dan kekosongan di masalah kita dengan cara baru. Wow, jadi ini bukan resep instan ya, tapi lebih kayak alat bantu mikir biar kemungkinan solusinya lebih luas, memanfaatkan kebijaksanaan evolusi gitu. Tepat. Kreativitas dalam batasan. Nyari solusi cerdas dengan berdiri di atas bahu raksasa. Entah itu raksasa alam, teknologi, atau ya psikologi manusia yang udah teruji waktu. Jadi intinya buat Anda nih pendengar kami, inovasi hebat itu nggak selalu harus dari nol, nggak harus baru banget. Iya, Seringnya solusi paling oke, paling efektif, itu justru adaptasi cerdas dari pola-pola yang udah ada di sekitar kita. Di alam, teknologi, dan terutama di cara kerja otak kita sendiri. mungkin kalau Anda lagi hadapin tantangan nih,
coba berhenti bentar. Terus tanya, ini masalahnya mirip sama yang udah pernah dipecahin di tempat lain nggak ya? Atau, gimana alam ngatasin tantangan kayak gini? Prinsip psikologi apa yang kira-kira relevan di sini? Bisa jadi jawabannya ada di sana. Nah, sebagai penutup, kami mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Coba deh, lihat tantangan utama Anda sekarang pakai kacamata evolusioner ini. Kira-kira solusi adaptasi apa ya? Dari domain yang kayaknya nggak nyambung sama sekali mungkin dari perilaku hewan, desain produk jadul, atau ritual budaya yang bisa Anda pinjam atau modifikasi. Siapa tahu kan? Eksplorasi ini bisa banget ngebuka pintu ke solusi yang nggak kepikiran sebelumnya tapi ternyata efektif. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan ya.